Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sistem bilangan, yaitu desimal dan biner. Desimal merupakan sistem bilangan yang berbasis 10. Sistem bilangan ini menggunakan 10 angka, yaitu 0 sampai dengan 9. Artinya di setiap digit bilangan desimal ini akan menggunakan angka 0 sampai dengan 9. Dan karena ini berbasis 10, maka penulisannya seperti ini. Lalu untuk urutan bilangan desimal, paling kecil itu 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 8, lalu 9. Karena 9 merupakan nilai maksimum, setelah 9 dia akan kembali ke 0, namun untuk digit depannya akan ditambah 1, dan demikian seterusnya. Kemudian teman-teman dapat melihat pada gambar sebelah kanan, kita ambil contoh yang sama yaitu 5432. Apabila kita jabarkan, 2 merupakan 2 dikali 1, yaitu 2. 3 di sini merupakan 3 dikali 10, yaitu 30. 4 di sini merupakan 4 dikali 100, yaitu 400. 5 di sini merupakan 5 dikali 1000, jadi 5000. Apabila kita jumlahkan, maka hasilnya sama, 5, 4, 3, 2. Dan apabila teman-teman perhatikan, di sini 1 merupakan 10 pangkat 0. 10 merupakan 10 pangkat 1. 100 merupakan 10 di pangkat 2, dan 1000 merupakan 10 di pangkat 3. Nah, teman-teman dapat melihat di sini terjadi peningkatan eksponen pada basis 10. Sesuai dengan namanya, basis 10. Biner merupakan sistem bilangan yang berbasis 2. Berasal dari bahasa Latin binarius, yang artinya terdiri dari 2. Sehingga berbeda dengan desimal, sistem bilangan biner menggunakan angka 1 dan 0. Untuk menunjukkan berbasis 2, terkadang penulisannya seperti ini. Atau mungkin teman-teman juga bisa menjumpai dia tanpa tanda kurung seperti ini, sama saja. Lalu untuk urutannya, sama dengan desimal, diawali dengan 0, lalu 1, dan karena 1 merupakan angka yang terakhir, maka dia akan mulai dari 0 lagi, namun di depan akan ditambahkan digit 1. Dan demikian seterusnya. Nah, untuk nilainya, 0 merupakan nilai paling rendah 0. 1, 1, 1, 0 merupakan nilai 2. 3, 4, dan 5. Ini adalah nilai desimal apabila nilai biner ini dikonversi ke sistem bilangan desimal. Lalu kita coba jabarkan lebih lanjut 101 ini. Seperti yang kita lakukan pada sistem bilangan desimal yang sebelumnya. 1 merupakan 1 dikali, nah karena ini sistem berbasis 2, maka 1 dikali 2 di pangkat 0. 0 dikali 2 pangkat 1, dan 1 dikali 2 pangkat 2. Sama dengan 1, sama dengan 0, dan sama dengan 4. Jumlahnya 5.
Sehingga nilai di sini sama. Di dalam biner, ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, setiap digit pada biner disebut bit. Jadi contohnya di gambar sebelah kanan ini, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Jadi setiap angka ini disebut bit. Lalu yang kedua, bit paling kanan dinamakan least significant bit atau LSB. Sementara bit paling kiri dinamakan most significant bit atau MSB. Teman-teman dapat kembali melihat di contoh sebelah kanan ini bahwa bit paling kanan di sini dinamakan LSB. Sementara bit paling kiri di sini dinamakan MSB. Mengapa dinamakan LSB dan MSB, di mana L merupakan least paling sedikit dan M merupakan most paling banyak? Teman-teman tentunya mengingat dari penjelasan sebelumnya bahwa 1 di sini merupakan 1 dikali 2 pangkat 0. 0 di sini 0 dikali 2 pangkat 1. Demikian seterusnya sampai 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah 1 dikali 2 di pangkat 6. Jadi bebannya bit paling kiri itu paling besar. Sehingga ditamakan most significant bit. Lalu yang ketiga, deretan 8 bit dinamakan 1 byte. Jadi kalau ada deretan 8 bit, kita ambil contoh 1011 seperti ini. Maka satu deret ini dinamakan 1 byte. Untuk membedakan bit dan byte, pada umumnya penulisan bit menggunakan B huruf kecil dan penulisan byte menggunakan B huruf besar. Lalu untuk konversi biner ke desimal, teman-teman bisa membuat gambar seperti ini agar lebih gampang, di mana dapat dilihat di sini bahwa 2 pangkat 0 merupakan 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya. Apabila kurang, karena di sini kita hanya menggunakan 8 digit, teman-teman bisa menggambarkan lebih panjang. Nah, di contoh sebelumnya kita ambil contoh 101. Sehingga apabila kita hitung 4 dikali 1, 4, 2 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1. Jadi apabila ditambahkan sama dengan 5. Lalu kemudian kita ambil contoh yang lebih besar lagi, yaitu 8 bit. Contohnya 10, 10, 10, 11. Nah, apabila teman-teman ingin mengkonversinya ke desimal, caranya sama saja ya. Jadi Anda tinggal kalikan ke sini, 1228, kalikan ke sini, 0, kalikan ke sini, 32, kalikan ke sini, 0, sini 8, ke sini 0, sini 2, dan 1. Jadi apabila dijumlahkan, 128 ditambah 32, 160, ditambahkan 8, 168, lalu ditambahkan 2, 170, dan tambahkan 1 lagi, ini 171. Lalu untuk konversi desimal ke biner, teman-teman dapat menggunakan tabel yang sama. Di sini kita ambil contoh
dalam desimal 13, kita ingin konversi ke bentuk biner. Jadi yang pertama teman-teman cari adalah jumlah yang mendekati 13 namun masih di bawahnya. Di sini apabila 16 sudah berlebih, jadi kita ambil angka 8. Mulai dari angka 8, 1. Nah, 13 dikurang 8 sama dengan 5. Nah, angka 4 masih di bawah 5. Berarti kita tulis 1. Berarti 5 kurang 4. Kita mencari 1 lagi. Nah, angka 2 sudah berlebih, berarti 0. Nah, setelah itu, akhirnya di sini menjadi 1101. Berarti 13 sama dengan 1101. Wah. Lalu kemudian kita ambil contoh yang lebih besar. Di sini kita ambil contoh 123. Sama seperti sebelumnya, teman-teman cari terlebih dahulu angka yang mendekati namun tidak melebihi. Di sini tentunya 64. Sehingga kita mulai dari di sini. 123 kurang 64 sama dengan 59. Sisanya 59. Dan 32 tentunya masih di bawah 59. Berarti kita bisa ambil digit 1 di sini. 59 dikurang 32 sama dengan 27. Masih ada sisa 27. Masih bisa untuk dikurangi 16. Berarti kita ambil 1 lagi di sini. 27 dikurang 16 sama dengan 11. Masih ada 11. Masih bisa kita kurangi 8. Yaitu 3. Kita ambil sini. Sisa 3 tadi. Nah, lalu 3 apabila dikurang 4 tentunya tidak bisa. Jadi kita jadikan di sini 0. 3 dikurang 2 masih bisa 1. Berarti sisa 1 dikurang 1, 0. Berarti masih bisa. Berarti 123 B10 sama dengan 1111011 basis 2. Demikian pembahasan kita mengenai sistem bilangan desimal dan biner. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.